Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Trisliana Dwi Putri, dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai perioperatif medicine. Untuk perioperatif medicine series terdiri dari 3 video dan video ini merupakan video pertama dari 3 video yang akan saya bawakan pada perioperatif medicine series. Perioperatif medicine tersebut merupakan perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Pengetahuan perioperatif sangatlah penting untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan dan mencapai kondisi pasien yang optimal, sehingga pasien dapat menjalani prosedur operasi tersebut dengan baik. Komponen perioperatif tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama preoperatif, yaitu sebelum operasi, intraoperatif, yaitu selama operasi, dan juga postoperatif, yaitu setelah operasi. Pada video kali ini saya akan memfokuskan diri kepada preoperatif medicine. Selanjutnya, mengapa evaluasi preoperatif itu sangat penting? Yang pertama adalah untuk membangun hubungan dokter dan pasien. Di sini dengan evaluasi ini bisa ngobrol dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Yang kedua yaitu mendokumentasikan kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan. Yang ketiga yaitu penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan untuk mengetahui apakah pasien layak untuk menjalankan general anestesi atau anestesi lainnya. Yang keempat adalah mengungkapkan kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, dan dalam waktu yang sama untuk menentukan resiko perioperatif. Yang kelima adalah untuk memberikan kesempatan untuk mengoptimalisasi dan mengurangi morbilitas dan mortalitas perioperatif, sehingga dan juga untuk meringankan biaya, mengurangi lama rawat inap, dan resiko pembatalan operasi. Yang keenam adalah untuk membantu edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca-operatif, dengan harapan untuk mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Untuk manajemen preoperatif itu sendiri, bisa terdiri dari evaluasi perioperatif dan juga persiapannya. Untuk evaluasi, yang pertama untuk mengetahui untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, adanya analisis waktu resiko pembedahan. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Dan yang terakhir adalah manajemen pengobatan preoperatif. Untuk persiapan preoperatif ada dibagi menjadi 2, menjadi umum dan juga khusus. Pertama-tama, dokter anestesi harus melakukan anamnesis untuk memperoleh riwayat preoperatif pasien. Komponen anamnesis ada 7. Yang pertama adalah riwayat sekarang atau penyakit lain. Untuk mengetahui riwayat penyakit sekarang atau yang lain, dapat dilakukan Secret Seven, di mana dimulai dari location. Contoh gejalanya adalah nyeri. Jadi, dokter akan menanyakan lokasi dari nyeri tersebut, apakah dari satu tempat saja ataupun ada di beberapa tempat. Lalu apakah nyerinya itu tertuju di satu tempat ataupun meradiasi ke daerah regio lainnya. Yang kedua untuk onset. Onset ini onset dari gejala tersebut, kapankah gejala ini mulai dan sudah berapa lama gejala ini dirasakan dan frekuensinya berapa kali. Dan onset ini bisa apakah mulai tiba-tiba atau perlahan-lahan menjadi lebih parah gitu. Selanjutnya mengenai quality dari gejala tersebut. Dari sini kita ambil contoh lagi seperti
nyeri, apabila gejalanya adalah nyeri, kualitatif adalah apakah nyeri ini terasa seperti ngilu atau, seperti luka lebam atau seperti, nyeri yang tertusuk atau, seperti itu. Jadi itu merupakan kualitasnya. Yang keempat adalah severity, dan kalau severity ini untuk mengetahui seberapa parah gejala yang dirasakan. Yang kelima adalah kronologi, pasien diminta untuk beritahukan, eee, apakah yang dilakukan saat gejala itu terjadi. Apabila nyeri bagian perut, bisa ditanyakan kepada pasien apakah, nyeri perut ini terjadi saat, eee, melakukan hal apa. Misalkan apabila pasien mengalami hernia, maka, eee apa maka, pasien mungkin bisa berkata, eee, "Ada benjolan yang terasa di bawah perut saat saya mengangkat beban berat." Selanjutnya ada modifying factor. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat, menyebabkan gejala tersebut menjadi lebih, baik atau lebih parah, begitu. Misalkan dari nyeri tersebut, eee, apakah lebih baik sebelum makan ataupun sebelum makan, gitu. Associated symptom adalah gejala-gejala yang terjadi biasanya terjadi berbarengan dengan gejala yang disebut pertama kali. Mengenai fundamental 4 akan dijelaskan, akan termasuk di anamnesis berikutnya. Untuk kebiasaan khusus juga dapat dipertanyakan kepada pasien, apakah pasien, eee, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga obat-obatan terlarang. Karena 3 faktor ini sangat berperan penting, dalam, anestesi, intraoperatif. Untuk merokok itu sendiri berpengaruh pada kardiovaskular dan juga respirasi, sehingga, dokter eee, akan berkata untuk berhenti merokok, karena 12 jam saja berhenti merokok dapat dilihat hasilnya. Tetapi memang idealnya untuk berhenti merokok selama 2 bulan eee, sebelum operasi itu dapat dimulai. Ini kalau idealnya begitu, Kak. Tapi berhenti merokok secepat mungkin sebelum operasi itu, eee, preferable begitu. Selanjutnya konsumsi alkohol. Alkoholisme akut dan juga kronis juga, eee, berpengaruh terhadap pemberian obat-obat anestesi. Apabila ada alkoholisme akut, intoksikasi alkohol akut, mengakibatkan pasien untuk membutuhkan dosis obat sedatif, opioid, dan anestesi yang lebih sedikit, sehingga eee, se eee, anestesi yang lebih sedikit untuk memberikan efek yang sama, sehingga pasien, eee, ada resiko untuk overdose. Apabila pasien memiliki alkoholisme kronis, maka akan terlihat adanya kerusakan organ, sirosis hati, gastritis, kardiomiopati, dan pankreatitis, di mana akan meningkatkan tingkat mortalitas operatif. Selanjutnya, obat-obatan terlarang, seperti marijuana, kokain, dan heroin akan menimbulkan simptom withdrawal. Untuk riwayat pengobatan, akan ditanyakan apakah pasien memiliki alergi atau intoleransi terhadap makanan dan obat-obatan tertentu, dan apakah gejala yang dirasakan untuk mengetahui keparahan dari alergi tersebut. Dan setelah itu untuk, pengobatannya, harus diketahui apakah yang diberikan untuk biasa menangani, mmm, alergi tersebut. Kemudian untuk interaksi obat, harus ditanyakan kepada pasien apakah menggunakan obat-obatan, 1 bulan sebelumnya. Contohnya seperti antikolinergik dan TCA, itu dapat berinteraksi dengan opioid, sehingga, dianjurkan untuk memberhentikan penggunaan obat tersebut, atau, dokter anestesi harus mempersiapkan obat anestesi lain yang tidak berinteraksi dengan obat tersebut apabila pemberhentiannya tidak memungkinkan. Yang keempat, adanya riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan.
Untuk pertama, bisa dilihat adanya riwayat anestesi dan pembedahan. Yang mesti diketahui adalah apakah pembedahan yang dilakukan, lalu anestesi yang dilakukan itu apakah general, regional, dan lokal, dan apakah ada komplikasi, lalu setelah operasi, apakah obat analgesik yang diberikan, dan dengan rute apa. Lalu dengan riwayat kehamilan, ini penting untuk pasien ginekologi, dan juga mungkin kanker ya, yang berhubungan dengan ginekologi, eee, bisa dilihat adanya riwayat menstruasi, siklus menstruasi, volume, konsistensi, dan warna, lalu riwayat persalinan dan abortus, dan juga untuk mengetahui apakah pembiusan yang dilakukan. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Hal ini sangat penting untuk mencari kemungkinan penyakit keturunan atau penyakit infeksi pada pasien bayi atau anak-anak. Perlu juga untuk diceritakan riwayat kehamilan dan kelahiran. Lalu, riwayat penyakit keturunan ini sangat penting untuk diketahui seperti penyakit-penyakit kronis dan penyakit genetik, dan ada epilepsi, Down syndrome, dan juga hipertermia maligna, dan lain-lain. Itu sangat penting untuk diketahui oleh dokter anestesi, karena penyakit-penyakit ini dapat mengganggu intubasi ataupun, pemilihan obat yang akan dilakukan. Sehingga dengan mengetahui, penyakit-penyakit ini, dokter dapat, memutuskan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, ada review sistem organ, yaitu ada 6. Yang pertama respirasi, yang kedua sistem syaraf pusat, ketiga kardiovaskular, urogenital, muskuloskeletal, dan juga gastrointestinal. Untuk respirasi mungkin sangat penting untuk di masa pandemi seperti ini, di mana kita harus mengetahui apakah pasien terbebas dari COVID dulu, gitu. Yang kemudian mesti diketahui makan dan minum terakhir, karena puasa itu sangat penting bagi pasien yang menjalani general anestesi ataupun anestesi yang lain, karena biasanya obat-obat anestesi itu menyebabkan mual dan muntah, sehingga apabila pasien makan dan minum akan menyebabkan aspirasi atau infeksi yang tidak diinginkan. Sehingga air mineral, air susu ibu, formula bayi, dan susu makanan ringan biasanya di bawah 6 jam. Kalau air mineral boleh 2 jam sebelum, tetapi makanan-makanan berat seperti yang gorengan, yang berlemak, biasanya atau daging, butuh 8 jam atau lebih. Untuk golongan-golongan obat, seperti obat-obat gastrointestinal, sekresi blokade sekresi, asam lambung, antasida, dan antiemetik boleh digunakan apabila ada indikasi, dan antikolinergik dan kombinasi obat-obatan di atas biasanya tidak mungkin digunakan. Untuk pemeriksaan fisik selanjutnya setelah anamnesis terakhir selesai, lalu akan lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu yang pertama dan yang paling penting adalah untuk mengetahui status generalisnya. Apakah pasien memiliki anemi, apakah pasien memiliki jaundice atau cyanosis. Lalu dengan ini bisa terlihat juga adanya status nutrisi, apakah nutrisi pasien baik atau mungkin malnutrisi. Lalu apakah pasien merasakan nyeri sekarang, dan bisa dievaluasi dengan BAS score dari 0 sampai 10. Lalu bisa terlihatkah adanya sumber infeksi yang sangat jelas, apakah ada selulitis atau adanya abses yang terlihat gitu. Selanjutnya bisa lanjut ke kardiovaskular. Seperti biasa ya, bisa lihat nadi, tekanan darah, suara jantung, dan juga apa ada murmur. Selanjutnya untuk respirasi bisa kita pantau adanya respiratory rate, adanya suara nafas, ada ekspansi nadi atau saturasi oksigen, dan terakhir adanya pencernaan, di mana bisa dilihat apakah pasien memiliki ascites atau hernia begitu. Kalau dengan auskultasi bisa terlihat bising usus yang mungkin terlalu aktifkah atau mungkin tidak aktif gitu.
Selanjutnya dalam pemeriksaan fisik yang paling penting adalah untuk melakukan Lemmon Assessment Method, yaitu merupakan, suatu asesmen pemeriksaan airway, di mana Lemmon itu, yang pertama L itu untuk look externally gitu, untuk melihat apakah pasien memiliki trauma pada wajah, apakah pasien memiliki, eee, ada kumis ataupun jenggot, apakah pasien memiliki lidah yang besar atau gigi depan yang besar. Lalu itu yang pertama, apabila ada salah satunya maka diberikan 1 poin. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi 3-3-2 rule, di mana, mengevaluasi mouth opening apakah kurang dari 3 jari, lalu apakah tip ujung dari mentum ini dengan hyoid bone apakah kurang dari 3 jari, dan dilihat apakah Thyromental distance itu, sekitar 2 sentimeter, apakah kurang dari 2 jari ini, dan apabila ya, bisa diberikan salah satu poinnya juga. Lalu selanjutnya ada Malampati score untuk mengevaluasi, besarnya lidah yang, dibanding dengan rongga mulut, yaitu ada di sini, untuk dilihat untuk menentukan apakah adanya kesulitan intubasi. Jadi untuk, skor Malampati yang pertama, itu mungkin bisa terlihat soft palate di belakangnya ini secara jelas, uvulanya juga terlihat jelas, dan juga pilarnya juga terlihat. Sehingga, ini normal dan, juga tidak ada, eee, permasalahan untuk intubasi. Untuk skor yang kedua ini mungkin sangat mirip dengan kelas yang pertama, tetapi tidak terlihat, pilarnya, dengan baik seperti ini. Lalu, untuk yang Malapati skor 3 masih terlihat soft palate-nya sangat sedikit ya, dan terlihat, akar uvulanya ini, dan tetapi, tidak terlihat lagi ujung uvulanya seperti yang ini. Nah, dengan begini, skor yang ketiga ini mulai, ada kesulitan untuk intubasi. Kalau skor Kemalampati 4 itu hanya terlihat hard palate-nya saja, rongga mulut yang di atas ini tidak terlihat, soft palate ataupun uvula, sehingga, ini bisa, eee, diduga bahwa ada kesulitan intubasi yang sangat tinggi, begitu. Dan memeriksa, ini bisa dilakukan dengan memposisikan diri sejajar dengan pasien dan sehingga pasien duduk dan pasien diminta untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah tanpa mengeluarkan suara. Apabila Malampati skor, 3 atau lebih, maka akan diberikan kriteria 1 poin lagi. Lalu untuk O adalah obstruksi jalur nafas gitu, seperti epiglottitis atau peritonsillar abscess ataupun trauma juga bisa disebut sebagai obstruksi dan sehingga dapat 1 poin apabila ada. Dan yang N terakhir adalah imobilitas, leher apabila, pasien memiliki, eee, limited mobilitas seperti bamboo spine atau mungkin adakah trauma gitu. Itu merupakan 1 poin lagi untuk neck mobility ini. Nah, sehingga apabila kalau Lemmon score-nya itu 3 ataupun lebih, maka akan diduga intubasi itu akan sulit. Setelah itu, harus menganalisis faktor risiko pembedahan. Biasanya dilakukan dengan asas scoring, di mana asas scoring ini, digunakan untuk memprediksi mortalitas operatif. Untuk asa pertama, di mana pasien yang, normal, tidak ada riwayat, merokok ataupun minum gitu. Setelah itu naik ke asa 2. Semakin dia asa itu naik, maka, resiko pasien itu semakin naik, karena yang diasosiasikan dengan penyakit sistemik yang mungkin, ringan sehingga makin parah dan semakin parah lagi, dan juga, mungkin ada, yang merupakan, eee, threat to life, berarti membahayakan pada hidup, gitu. Seperti ada cardiac stent gitu, ada, kardiovaskular, penyakit kardiovaskular begitu.
riwayat penyakit kardiovaskular. Lalu untuk ASA 6 adalah untuk pasien yang uh, tidak di uh, tidak diprediksikan untuk uh, survive tanpa operasinya gitu. Jadi dengan naiknya ASA ini, mortalitas operatifnya itu akan semakin tinggi, sehingga ASA pertama itu cuma mungkin mortalitasnya 0,1% dan sampai ASA 5 itu 9,4 gitu. Baik. Untuk pemeriksaan penunjang, biasanya yang rutin adalah darah lengkap dan serum elektrolit, serum kreatinin, gula darah, liver enzyme, dan hemostasis itu tidak rutin. Biasanya dilakukan apabila ada indikasi gitu. Lalu untuk urinalisis juga dapat dilakukan, tapi tidak selalu ada indikasinya. Untuk X-ray toraks dan juga EKG biasanya sering dilakukan sebelum operasi untuk menentukan apakah pasien memiliki penyakit yang parah untuk penyakit jantung yang parah ataupun penyakit paru-paru yang parah. Dan sekarang yang paling penting adalah COVID-19 screening yang juga mencakup screening test dan juga rapid test dan juga X-ray thorax dan pernyataan bahwa tidak berhubungan dengan pasien dengan COVID positif selama 14 hari sebelumnya. Selanjutnya ada manajemen obat preoperatif, di mana pasien diminta untuk menghentikan obat-obatan seperti NSAID, clopidogrel, kontrasepsi oral, dan juga warfarin karena beresiko untuk menaikkan pendarahan pada saat operatif. Biasanya range 5 hari sampai 4 minggu sebelum operasi. Untuk persiapan preoperasi umum, pertama-tama dapat diberikan dukungan psikologis kepada pasien untuk mengurangi rasa cemas dan takut. Yang kedua, berikan analgetik. Yang ketiga, menanggalkan kosmetik, lensa kontak, dan gigi palsu pasien. Yang keempat, mengamankan rute IV untuk terapi obat dan juga transfusi. Yang kelima, mengosongkan usus, dan bila perlu menggunakan MGT, kateter urin, profilaksis trombosis, profilaksis antibiotik, dan lain-lain. Yang paling penting adalah memberikan informed consent dan pemeriksaan fisik, terutama yang berhubungan dengan penyakit pasien. Yang terakhir, dapat memberikan premedikasi anestesi, yaitu dengan golongan belladonna, narkotik analgetik, antihistamin, tranquilizer, neuroleptik, barbiturat, dan anticholinergic. Yang sering dijumpai di IBS adalah midazolam ataupun adanya morfin dan antiemetik. Yang terakhir untuk persiapan khusus biasanya tergantung dengan tipe organ atau sistem. Contohnya untuk pasien di VK yang akan menjalankan sesar, maka persiapan khususnya dibutuhkan epidural, lalu akan disiapkan epidural kit. Lalu untuk tipe operasi misalkan yang membutuhkan PLIF, maka akan dibutuhkan mungkin gergaji untuk ortopedi begitu. Sekian kesimpulannya adalah persiapan preoperatif sangat penting, maka harus dengan teliti dilakukan evaluasi preoperatif dan juga persiapan preoperatif. Sekian presentasi dari saya, stay tune untuk 2 video lagi di perioperative medicine. Thank you.